Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya perkenalkan saya Loisa Yasmin Immanuela Berudepari dengan nomor pokok mahasiswa 2212011333 akan memaparkan tugas terkait putusan PAILIT yang dimana saya mengambil putusan nomor 8 garing PDT Sus titik PAILIT garing 2024 garing PN Niaga Medan. Permohonan PAILIT dapat diajukan oleh debitur maupun kreditor berdasarkan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang menyatakan bahwa debitor yang mempunyai 2 atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dinyatakan PAILIT dengan putusan pengadilan baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya. Berdasarkan putusan nomor 8 garing PDT Sus titik PAILIT garing 2024 garing PN Niaga Medan, permohonan PAILIT diajukan oleh dua kreditor yaitu Handi Yanto sebagai pemohon pertama dan Andi Prayogi sebagai pemohon kedua terhadap debitornya yaitu PT Steam sebagai termohon. Adapun alasan mereka mengajukan permohonan PAILIT tersebut yaitu dikarenakan PT Stream memiliki utang yang telah jatuh tempo kepada Handiyanto sebesar 1.730.000.000 rupiah dan kepada Andi Prayogi sebesar 90.700.000 rupiah. Hal ini telah sesuai dengan syarat pengajuan permohonan PAILIT yang terdapat dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Dalam putusan nomor 8 garing PDT Sus titik PAILIT garing 2024 garing PN Niaga Medan, Hakim mengabulkan permohonan PAILIT yang diajukan oleh pemohon dikarenakan permohonan yang diajukan oleh Hadianto dan Andi Prayogi telah memenuhi persyaratan permohonan PAILIT yang terdapat dalam ketentuan pasal 2 ayat 1 Junto pasal 8 ayat 4 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang syarat-syaratnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, debitor memiliki 2 kreditor atau lebih. Dalam putusan tersebut telah terbukti bahwasannya PT Stream memiliki 2 kreditor yaitu Hadianto dan Andi Yogi yang masing-masing dari kreditor tersebut didasari oleh adanya hubungan kerjasama. Yang kedua, debitor tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Dalam putusan tersebut, termohon ataupun PT Stream telah mengakui memiliki kewajiban atau utang yang belum dibayarkan kepada pemohon satu, yaitu Hadianto, sebesar 1.730.000.000 sebagai fee dari perjanjian yang telah mereka lakukan dari bulan Desember 2023 hingga September 2024. Dan kepada pemohon 2 yaitu Andi Yogi sebesar 90.700.000 sebagai sisa tagihan atas pekerjaan pemasangan instalasi warnet. Utang tersebut telah jatuh tempo dengan adanya surat somasi yang telah dikirimkan oleh para pemohon kepada termohon. Dan syarat yang ketiga yaitu terdapatnya fakta ataupun keadaan yang terbukti secara sederhana, yang dimana dalam putusan ini Majelis Hakim berpedoman kepada SK KMA 109 tahun 2020 yang pada pokoknya menyatakan bahwa suatu keadaan yang dapat dibuktikan secara sederhana adalah sebagai berikut. Yang pertama, debitor terbukti mempunyai 2 atau lebih kreditor. Yang kedua, tidak membayar lunas satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Ketiga, utang diakui. Atau yang keempat, adanya utang dapat dibuktikan oleh pemohon. Syarat-syarat keadaan yang terbukti secara sederhana menurut SK KMA 109 tahun 2020 telah terbukti dikarenakan termohon ataupun PT Stream memiliki 2 kreditor dan juga memiliki utang yang telah jatuh tempo serta dapat ditagih. Majelis Hakim dalam putusan nomor 8 garing PDT Sus titik PAILIT garing 2024 garing PN Niaga Medan mengangkat saudara Julpahmi Arhab SH sebagai kurator. Hal ini dikarenakan bahwasannya Majelis Hakim menilai saudara Julpahmi Arhab SH telah memenuhi syarat untuk menjadi kurator dalam putusan tersebut yang terdapat dalam
Pasal 15 ayat 3 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang menyatakan bahwa kurator yang diangkat harus independen, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan debitur atau kreditor, dan tidak sedang menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang lebih dari 3 perkara. Selain itu, dalam putusan tersebut, hakim juga menunjuk Ashad Rahim Lubis SHMH, yaitu Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga Medan, sebagai hakim pengawas pada perkara ini. Hal ini sesuai dengan definisi dari hakim pengawas yang terdapat dalam pasal 1 ayat 8, yaitu hakim pengawas adalah hakim yang ditunjuk oleh pengadilan dalam putusan pailit atau putusan penundaan kewajiban pembayaran utang. Adapun akibat hukum dari putusan pernyataan pailit tersebut adalah membuat debitur demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, sebagaimana yang terdapat dalam pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Selain itu juga dalam pasal 24 ayat 2 mengatur mengenai mulai berlakunya putusan pailit, yaitu putusan pernyataan pailit mulai berlaku sejak pukul 00.00 waktu setempat pada tanggal putusan pailit diucapkan. Sekian pemaparan tugas terkait putusan pailit saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.